Selamat siang Pak Alok. Selamat siang Pak Pance. Iya. Bagaimana kabarnya? Ya, baik hari ini. Ya, baik. Sebelum kita nanti melaksanakan Pak Alok melaksanakan coaching, kita akan berdiskusi sebentar ya, Pak. Ya, Pak Pance. Oke. Kesepakatan kita kemarin, kita akan mendiskusikan coaching terkait alur tirta ya. Ya, Pak. Kita akan melaksanakan coaching alur tirta dan coachnya adalah Pak Alok dan coachnya adalah Pak Felix, dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Ya, Ya. baik Pak Pance. Baik, di sini juga saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Dan dalam rubrik penilaian itu yang dinilai adalah alur-alur tirtanya. Itu apakah nanti dalam sesi coaching yang dilaksanakan sudah sesuai alur tirta atau belum. Lalu yang kemudian kompetensi coaching yang Pak Alok kembangkan itu apa? Baik Pak Pance. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, memberikan kehadiran penuh ya, Ya. atau presence, menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kira-kira dari sekian kompetensi tersebut, kompetensi apa bisa disebutkan? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi lebih jauh itu kompetensi yang mana, Pak? Kompetensi yang ingin saya observasi lebih jauh itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coaching. Ya, baik, dan sebentar dalam sesi coaching itu pertanyaan berbobot ya yang paling ingin diunggulkan ya, ditonjolkan supaya Pak bisa menggali lebih lanjut dari coach ya. Baik, ini semua saya sudah catat. Kira-kira dalam coaching sebentar ini, untuk mengetahui apa yang sudah diharapkan dari Pak Alok, percakapan coachingnya sebentar siang ya. Siap. Kebetulan saya sudah membuat perjanjian dengan coach saya, jadi sebentar siang. Ya, sebentar siang ya. Akan mencatat hasil sesi coachingnya itu. Siap, Pak. Nah, indikator yang ingin dicapai apa, Pak Alok? Indikator yang mungkin saya ingin capai itu adalah bisa mengarahkan coach untuk menemukan persoalan yang dihadapi. Iya. Ya. Baik. Jadi demikian indikator yang ingin dicapai ya. Dan saya harapkan semoga proses coachingnya ini dapat berjalan dengan baik. Ingat, ini adalah proses yang dijalani oleh Pak Alok sebagai coach, dan nanti coach yang akan dibimbing melalui sesi coaching, dan semua ini harapan maupun ketercapaian yang ingin Pak Alok itu laksanakan itu dapat berjalan nanti dalam sesi coaching ini. Siap. Ya, Siap, semangat ya Pak Alok. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Baik, selamat siang Pak Liksi. Selamat siang Pak Alok. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, Pak Liksi. Sesuai dengan janji kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi kira-kira apa yang akan kita diskusikan Pak Liksi hari ini? Ya, baik Pak Alok. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan
Baik ya Pak Alexi, berarti pembelajaran di kelas berjalan monoton ya. Ya. Oke, menurut Pak Alexi, kira-kira apa yang Pak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Oh begitu ya. Oke baik. Menurut Pak Alexi, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak di kelas? Kalau menurut saya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu menonton, saya terlalu untuk berbicara. Berbicara di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah, Pak. Oh begitu ya Pak. Kalau begitu Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak antusias dalam pembelajaran yang Pak laksanakan di dalam kelas? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Oke Pak, saya setuju dengan pandangan Pak. Lalu menurut pendapat Pak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Pak saat di dalam kelas? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid-murid. Terus. Diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ide ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oh ya begitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu harus masukkan ice breaking, metode pembelajaran yang bervariasi sehingga murid tidak bosan dalam kelas. Baik. Kalau boleh tahu, Pak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung? Saya biasanya menggunakan sumber belajar, menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Oh baik ya. Adakah sumber belajar yang Pak gunakan selain buku teks yang ada di perpustakaan? Ya, saya berpikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, sepertinya Canva, TikTok, dan Instagram. Oh, ya. Betul sekali ya Pak. Saya yakin sekali bila Pak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Menurut Pak, ketika kita pakai skala atau ranking skor, kira-kira dari 1 sampai 10 posisi Pak Guru di nomor berapa? Saya di skala nomor 7 Pak. Oke baik. Nah, sekarang posisi Pak di nomor 7 ya. Oke. Kalau begitu yang Pak ingin capai itu kalau kita skala 1 sampai 10 nomor berapa? Ya, nomor 10. Oke baik. Jadi mencapai sesuatu yang maksimal mungkin ya. Oke. Kita lanjut ya Pak. Jadi sekarang apa rencana Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, Instagram, dan pembelajaran lain. Yang berikut, saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan video, gambar maupun laporan digital. Oke, bagus sekali ya rencana Pak itu. Mudah-mudahan bisa tercapai dan berhasil ya Pak. Oke baik, kita lanjut Pak. Apa komitmen Pak terhadap rencana yang Pak susun tadi? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan
dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan yang saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Oke, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung komitmen Pak Liksi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak. Ya, terima kasih Pak Alo atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sama-sama ya Pak. Jadi cukup ya kita berjumpa hari ini. Satu apa yang Pak rasakan setelah berjumpa membagikan persoalan yang Pak hadapi. Apa kira-kira Pak rasakan? Ya, saya merasakan merupakan pengalaman bagi masa depan kita, anak-anak kita, supaya apa yang kita terapkan pada mereka bisa tahu untuk mereka jalankan untuk ke depan dan bisa dikembangkan. Oke, baik ya. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup dulu ya Pak. Ya, terima kasih Kita juga. jumpa lagi di lain waktu. Ya Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang juga Pak. Oke. Baik, Pak Alo. Ya. Tadi saya sudah melihat sudah Pak Alo sudah melaksanakan sesi coaching, ya. Pak Alo, jadi bagaimana hasilnya? Oke, baik Pak Pance. Syukurlah Pak Pance hasilnya sangat baik. Coach saya sudah menemukan solusi dari persoalan yang ia hadapi Pak Pance. Iya, iya. Dan tadi sesuai dengan pada saat sebelum coaching, apa saja yang sudah berhasil dicapai oleh Pak Alo tadi? Oke, baik Pak Pance. Yang sudah berhasil saya capai itu, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach saya dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi yang ada pada diri coach saya, Pak Panji. Iya, iya. Dan setelah ini juga saya akan bahas juga ya Pak, hasil yang saya sudah catat selama proses coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Alo dengan coachingnya. Jadi memang terlihat sekali bahwa apa yang menjadi perencanaan Pak Alo dari kita sebelum sesi coaching itu adalah Pak Alo juga sudah bisa menjelaskan ataupun menjalankan seksi coaching sudah sesuai dengan alur peta, dan Pak Alo juga sudah memberikan kehadiran penuh terhadap prosesnya yang tadi, sehingga juga yang kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dikeluarkan cukup berbobot ya. Siapa? Menurut Pak Alo tadi itu apa yang sudah Pak Alo lakukan untuk ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Yang saya lakukan itu adalah pertama itu berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Jadi saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan cara supaya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya, Pak Pance. Ya. Baik, memang setelah hasil observasi saya itu memang Pak Alo tadi itu sudah melakukan coaching yang bagus sekali. Ya, Pak Pance. Nah, selanjutnya Pak Alo, dari sesi coaching yang Pak Alo lakukan, kira-kira apa kompetensi yang ingin Pak Alo kembangkan lagi untuk sesi coaching selanjutnya ke depannya? Baik, kompetensi
potensi yang ingin saya kembangkan, pertama itu saya terus belajar dan terus berkembang dari hari ke hari untuk bisa dapat mengembangkan potensi yang saya miliki. Dan sebelum itu saya harus sudah merefleksikan diri, sehingga ketika saya bertemu dengan coach saya dapat menggali potensi yang ada pada diri coach saya, Pak Pance. Siap. Oke ya, kalau sesuai dengan hasil evaluasi diri dari Pak Alo tadi terkait pengembangan di kompetensi untuk sisi coaching, kira-kira kapan rencana Pak Alo untuk tindak lanjut hal-hal tersebut? Untuk melaksanakan rencana untuk menindaklanjuti hal yang tadi didapat pada saat coaching itu akan segera saya lakukan secepatnya, Pak. Secepatnya ya. Baik, nanti kita akan lihat lagi ya Pak, dan untuk progres pengembangan perkembangan dari Pak Alo untuk sisi-sisi selanjutnya ya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Pance. Oke. Selamat bertemu kembali. Bye. Selamat siang Pak Pance. Selamat siang Pak Felix. Sesuai janji kita kemarin Pak Pance, kita akan berbincang-bincang sebentar Pak Pance. Betul Pak. Baik Pak Pance, silakan Pak Pance. Sesuai janji kita kemarin Pak Pance, saya akan berdiskusi dengan Pak Pance terkait coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Pak Pance akan melakukan coaching dengan coach dan saya akan menjadi pengamat atau observer. Baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching yang ingin Pak Pance kembangkan? Ya baik, dalam proses coaching sebentar yaitu dengan coach saya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah untuk yang pertama itu membangun sikap empati, dan kemudian menyusun pertanyaan yang berkualitas serta tepat sasaran dan sesuai dengan alur tirta, sehingga tujuan dari sesi coaching yang saya laksanakan itu dapat tercapai Pak Felix. Ya. Baik Pak Pance, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Pak Pance terapkan? Yang saya ingin terapkan atau lebih saya tonjolkan nanti itu menunjukkan sikap empati Pak Felix. Jadi saya ingin memberikan perhatian yang penuh kepada coach saya, sehingga saya dapat membangun sikap peduli terhadap persoalan yang nanti akan didiskusikan dengan coach saya Pak Felix. Kira-kira begitu. Baik Pak Pance, semuanya telah saya tercatat. Berarti untuk mengetahui Pak Pance mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching dan kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak Pance. Baik, terima kasih Pak. Untuk pelaksanaan sesi coaching ini Pak, saya merencanakan siang ini juga, dan memang saya membutuhkan bantuan Pak Felix sekali untuk bisa menjadi pengamat dalam proses coaching ini Pak. Jadi, baik Pak Pance, saya akan menyampaikan kecepatan Pak Pance dalam melaksanakan coaching. Ya Pak, terima kasih, mohon bantuannya Pak. Akan segera saya laksanakan Pak secepatnya. Siap. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Alo. Baik, selamat siang Pak Pance. Apa kabarnya hari ini? Iya, hari ini kabarnya baik, luar biasa. Ya. Baik, sepertinya hari ini dan sesuai janji kemarin bahwa kita hari ini mau mendiskusikan sesuatu ya Pak Alo.
Ya benar Pak Pance. Oh ya, kalau boleh tahu topiknya tentang apa Pak Alo? Baik Pak Pance. Saat pembelajaran di kelas saya agak kesulitan dalam mengatasi siswa yang ribut atau keluar masuk saat pembelajaran berlangsung. Oh, kesulitan Ya. ribut ya Ya. dalam kelas. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan topik itu. Oke, kalau itu tuh, tapi kita nanti diskusinya tidak perlu lama-lama ya. Siap. Artinya kita fokus langsung pada kegiatan apa yang ingin kita diskusikan dan apa target kita yang ingin kita capai. Dan ini kalau dari persoalan seperti ini yang Bapak harapkan tentang obrolan hari ini kita seperti apa Pak? Yang saya harapkan saya bisa mendapat solusi atau jalan keluar dari persoalan yang saya hadapi. Solusi dari persoalan. Oke. Baik. Kalau misalnya kita lihat tentang persoalan siswa sering keluar kelas Siap. ya dan ribut pada saat jam pelajaran berlangsung. Kira-kira dari pengamatan Pak Alo, berarti apa saja yang menjadi persoalan atau apa saja yang bisa Pak Alo kaji dari kasus ini? Baik, menurut saya mungkin pembelajaran saya di kelas itu dengan metode yang biasa-biasa saja atau pembelajarannya masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa mengekspresikan dengan keluar masuk atau bisa ribut di dalam kelas. Oh, ribut di dalam kelas. Oh begitu ya. Nah kalau begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat kelas Pak Alo itu atau murid di kelas Pak Alo itu antusias dalam pembelajaran yang Pak Alo laksanakan? Oke, baik. Kalau menurut saya mungkin ya siswa atau murid saya di dalam kelas itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Artinya mungkin saya selama ini tidak begitu menyiapkan media mode pembelajaran yang bervariasi, hanya monoton. Jadi mungkin yang diharapkan siswa itu mode pembelajarannya harus bervariasi sehingga mereka tidak bosan. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Alo karena memang penting sekali kita membuat kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu menurut pendapat Pak Alo, apa saja yang bisa membuat ini murid itu merasa senang, lalu kemudian kelasnya tidak membosankan, itu seperti apa? Oke, baik. Kalau menurut saya supaya muridnya tidak bosan dan senang ikut pembelajaran sampai dengan pembelajaran selesai itu mungkin penggunaan media pembelajaran yang harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, habis terselipnya ice breaking sehingga mereka tidak bosan, karena dengan terselipnya ice breaking dalam kegiatan pembelajaran bisa menumbuh semangat belajar mereka kembali. Kalau boleh saya tahu, ini Pak Alo selama ini sudah menggunakan sumber belajar apa saja? Oke, baik. Sumber belajar yang saya gunakan pertama itu buku-buku teks di perpustakaan. Selain itu menggunakan media lain seperti YouTube atau Google Chrome, pencarian materi lewat internet. Materi lewat Google Chrome. Apa Pak Alo punya pikiran lain untuk terobosan lain dalam sumber-sumber belajar yang selama ini sudah Pak Alo pakai? Mungkin mau tambahkan dengan apa begitu? Dalam pikiran saya itu yang ingin saya coba adalah penggunaan memanfaatkan aplikasi Canva untuk mendesain materi ajar supaya semenarik mungkin sehingga bisa menarik minat belajar siswa ketika kita mengajar di dalam kelas. Mengajar dalam kelas, bagus sekali terobosan atau pikiran yang coba akan Pak Alo lakukan. Kita melihat daripada kasus dari yang sudah terjadi di kelas Pak Alo selama ini. Kalau misalnya dari kasus yang sudah dialami oleh Pak Alo seperti ini, kira-kira Pak Alo dari 1 sampai 10 itu mau kasih skala berapa tentang keadaan yang kita diskusikan hari ini? Kalau keadaan saya sekarang
Mungkin saya sekarang itu berada pada nomor 6. 6 ya, 6 oke ya. Kalau begitu dengan tadinya ada ide-ide atau terobosan yang ingin Pak Alo buat, terutama dalam hal untuk mencari sumber, termasuk dalamnya mencari sumber belajar yang baru, skala yang ingin dicapai dari 1 ke 10 itu kira-kira berapa? Skala yang ingin saya capai itu nomor 9. 9 ya. Oke, baik. Itu tadi ada beberapa pikiran-pikiran terkait tentang apa yang ingin Pak Alo buat. Nah, untuk itu sekarang rencana Pak Alo untuk mengatasi masalah ini seperti apa? Yang pertama, saya merencanakan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam atau bervariasi seperti tadi saya sudah sampaikan. Selain buku teks, bisa juga dari YouTube atau bisa kita juga ambil dari TikTok. Yang kedua, saya memberikan tugas kepada siswa harus sesuai dengan apa kebutuhan belajar setiap siswa. Artinya setiap siswa memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik juga harus memberikan tugas harus sesuai dengan kemampuan mereka. Bagus sekali rencananya. Dan saya harapkan ini harus dapat dilaksanakan. Dan terkait dengan persoalan siswa di kelas ini, ada dukungan tambahan lagi mungkin dari rekan guru atau dari siapa saja yang bisa membantu Pak Alo? Oke, baik. Tentu saya mengharapkan dukungan. Yang pertama itu rekan sejawat. Yang kedua pasti siswa itu sendiri. Yang ketiga kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Habis itu juga tidak lupa untuk berkolaborasi dengan orang tua, karena siswa ini kan berada di sekolah tidak lama, lebih lamanya di rumah. Ya, ternyata memang terlihat bahwa segala sesuatu mulai dari perencanaan yang telah Pak Alo coba susun, lalu kemudian dalam bentuk dukungan ini sudah saya harapkan ini ada komitmen. Ya. Kira-kira komitmen Pak Alo terhadap rencana Pak Alo ini seperti apa? Komitmen saya itu saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar. Ada lagi? Mungkin dari saya cukup itu dulu. Cukup itu dulu, baik. Rencana dari komitmen ini kapan rencananya akan dilakukan? Dalam rencana itu saya mulai melaksanakan itu mulai besok. Pas ya? kebetulan saya ada jam Senin ya? Hari Senin ini, besok hari Senin ini ya. Saya ada jam mengajar di kelas, jadi besok mulai tanggal besok saya sudah 30 ya, 30 Oktober, 30 September. Dari mulai besok saya sudah mulai rencana untuk di jam pelajaran berkomunikasi dengan pimpinan. Sesudah itu teman sejawat, rekan sejawat, sesudah itu hari Selasa atau hari Rabu sudah mulai eksekusi. Bagus sekali. Saya sangat mendukung komitmen dan rencana pelaksanaan ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya Pak. Ya, siap Pak Pance. Ya, dan terima kasih juga Pak Alo sudah berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan harapan Pak Alo untuk membuat suasana kelasnya menjadi ruang kelas yang menyenangkan, serta membuat siswa menjadi aktif itu dapat terlaksana dengan baik ya. Ya, siap Pak, sama-sama Pak, atas bantuan yang Pak Pance sudah berikan kepada saya sehingga saya dapat mengatasi persoalan yang saya hadapi. Iya. Bagaimana perasaannya setelah kita diskusi hari ini? Saya merasa bahagia ya, bergembira, senang Ya. karena bisa berbagi ide, membagikan persoalan yang saya hadapi di kelas, dan ide yang disampaikan oleh Pak Pance sangat membantu saya supaya saya bisa mengatasi persoalan yang saya hadapi. Ya, dan saya juga memang dari tadi melihat bahwa apa yang dibuat oleh Pak Alo ini mudah-mudahan berhasil karena punya tujuan yang baik untuk terhadap
kualitas pembelajaran di kelas Pak Alo sendiri. Ya, siap Pak Ya, Pance. oke, terima kasih banyak Oke, ya Pak Alo. terima kasih Pak Pance. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Baik Pak Pance. Pak Pance tadi akan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak Pance? Baik, terima kasih Pak. Dan saya bersyukur sekali Pak. Proses tadi sesi coaching itu berjalan dengan baik dan lancar, dan yang tadi menurut saya itu saya sudah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan menunjukkan sikap empati, dan kemudian dalam proses tadi juga coach saya itu sudah sampai pada penemuan solusi Pak, dan semuanya percakapan tadi itu berjalan sesuai dengan alur cerita yang sudah saya rencanakan dari awal Pak. Baik Pak Pance, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Pance sampaikan di awal. Baik Pak. Apa yang sudah Pak Pance lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak Pance? Iya Pak. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah memberikan atau menunjukkan sikap empati, dan dalam bentuk saya juga sangat peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh coach saya, lalu kemudian fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya, dan kemudian juga pertanyaan ataupun alur diskusi tadi itu saya arahkan untuk menggali potensi dari coach saya, sehingga alur tersebut berujung pada hasil atau solusi yang dapat ditemukan oleh coach saya dengan baik. Ya. Baik Pak Pance, setelah observasi memang Pak Pance sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian terhadap saya selama dan pengamatan terhadap saya selama sesi coaching tadi Pak. Baik Pak Pance, selanjutnya apa langkah-langkah Pak Pance untuk mengembangkan potensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Pance? Iya, dan lihat dari yang proses coaching tadi itu, saya juga membuat sejumlah catatan yang menjadi masukan bagi diri saya. Yang pertama adalah saya kedepannya itu akan lebih menggali lebih dalam lagi, mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam hal melaksanakan sesi coaching, dan kemudian saya juga akan menambahkan untuk mencari tambahan-tambahan sumber informasi yang lebih baik tentang kiat-kiat menjadi coaching, dengan kiat-kiat juga untuk membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga kedepannya itu sesi coaching itu menjadi lebih berkualitas Pak. Oh, oke baik Pak Pance. Jadi kapan rencana Pak Pance akan mencari referensi tersebut? Kalau saya rencananya Pak, setelah sesi coaching ini saya akan laksanakan secepatnya, paling lambat 3 atau 4 hari dari hari ini Pak. Setelah ini Pak. Oke baik Pak Pance, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Pak Pance. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Pak Pance. Sama-sama Pak Felix. Selamat siang Pak Lexi. Selamat siang Pak Alo. Apa kabar hari ini? Baik. Oke baik, sungguh luar biasa ya hari ini kita bisa berjumpa di sini. Selamat siang Pak Alo. Selamat siang Pak Lexi. Sesuai janji kita kemarin Pak Alo, kita akan berbincang-bincang sebentar Pak Alo. Baik Pak Lexi. Sesuai dengan janji kemarin, Pak Lexi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan Alotirta Pak Lexi. Nanti Pak Lexi akan melakukan coaching dengan coachnya Pak Lexi, dan saya yang akan menjadi observer atau pengamat pada kegiatan ini Pak Lexi. Baik Pak Alo. Oke, baik.
Nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak Liksi ya. Adanya kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu dalam percakapan nanti Pak Liksi dengan sebagai coach dan nanti Pak dengan coachnya Pak menggunakan alur cerita. Oke. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Liksi kembangkan? Baik Pak Alo, jadi kompetensi kunci yang saya inginkan dan saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan terhadap pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Pak Liksi capai itu adalah memberikan kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Liksi. Dari ketiga kompetensi yang Pak Liksi sebut secara spesifik, kompetensi mana yang akan Pak terapkan? Yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali kompetensi dari kunci Pak Alo. Oke, baik. Pak Liksi, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Liksi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetisi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Siang ini. Oke, baik Pak Liksi. Oke, baik. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Liksi dalam melaksanakan coaching sesudah selesai observasi dengan coachingnya Pak Liksi. Kebetulan hari ini saya sudah dijanjikan dengan coach ya Pak Alo. Oke, baik. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Liksi yang sudah dicapai dan melaksanakan coachingnya. Ya, baik, terima kasih Pak Alo. Selamat siang Mas Pance. Selamat siang Pak Felix. Apa kabar hari ini? Baik Pak Felix. Baik Pak Pance. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang kita diskusikan Pak Pance? Baik, ya terima kasih atas kesempatannya. Memang saya meminta waktu kemarin karena saya ingin berdiskusi dengan Pak Felix, terutama menyangkut bagaimana kita bisa membuat kelas kita itu menjadi lebih atraktif, mengingat karena di sekolah kita ini kurang sekali sarana-sarana yang media pembelajaran yang membuat yang bervariasi, sehingga kelas kita cenderung monoton, sehingga guru masuk cenderung hanya melaksanakan gaya mengajar model ceramah Pak Felix. Itu yang ingin kita diskusikan hari ini. Ya. Oke baik, jadi menurut Pak Pance, apa yang diharapkan dari obrolan kita pada hari ini Pak Pance? Yang baik, harapan saya dari diskusi hari ini Pak Felix, artinya saya menginginkan satu itu adanya terobosan terkait untuk memperbaiki kualitas belajar kita di kelas. Yang kedua, ingin kemudian memberikan suasana kelas menjadi lebih atraktif dengan cara menghadirkan banyak-banyak sumber atau media pembelajaran. Dan yang berikut lagi, ingin menciptakan kelas yang menyenangkan dan tidak monoton kesannya Pak Felix. Baik Pak Pance. Jadi hal apa saja yang membuat murid-murid ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Pance di kelas? Iya, memang. Yang ini saya alami sendiri Pak Felix ya. Yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan bahwa selama ini cenderung hanya melaksanakan pembelajaran sifatnya ceramah saja. Hal ini karena memang ketika saya mau coba memanfaatkan sumber belajar, hanya kesediaan sumber belajar kita di sekolah ini sangat terbatas ya. Dan ketika dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada berupa di sekolah ini hanya ada buku, akibatnya siswa terus-menerus menerima suasana belajar yang seperti itu, sehingga siswa menjadi
cenderung kelihatan tidak kurang semangat atau kemudian tidak terlalu suasananya hanya cenderung monoton sehingga tidak ada suasana yang lebih bervariasi di dalam kelas, Pak Felix. Oh, oke, baik ya. Jadi Pak Pance, kira-kira apa saja yang dapat membuat Pak Pance antusias dalam pembelajaran Pak yang dilaksanakan? Ya, maksud saya dengan diskusi hari ini dan permasalahan yang seperti ini yang saya harapkan adalah dengan siswa yang antusias itu pasti itu menjadi harapan dari kita semua, bukan saya sebagai sengaja pengajar tapi juga murid. Karena kalau kita membuat pembelajaran yang menyenangkan maupun serta tidak membosankan, itu membuat siswa itu prestasi belajarnya juga makin lebih baik ini, Pak Felix. Jadi saya setuju dan sependapat dengan Pak Pance. Kalau menurut pendapat Pak Pance, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Pance? Ya, menurut saya Pak Felix, kalau ini sekarang itu pembelajarannya itu harus berpihak pada murid, Pak Felix. Artinya apa? Kita harus menyediakan sumber-sumber belajar yang kemudian itu siswanya itu bisa langsung mengakses secara langsung. Jangan menunggu hanya dari guru, Pak Felix. Contohnya, saya bisa menyediakan media belajar tambahan seperti saya menghadirkan video-video YouTube. Saya menggunakan bantuan handphone untuk menyajikan video YouTube itu saya tampilkan di dalam kelas. Lalu yang kemudian saya juga bisa menambahkan pembelajaran dalam bentuk permainan seperti games, Pak Felix. Sehingga anak-anak itu merasa belajar itu seperti suasana bermain, sehingga mereka tidak, suasana dalam ruang kelas itu tidak kaku dan monoton, Pak Felix. Gitu. Kalau boleh tahu Pak Pance, biasanya Pak Pance dalam mengajar menggunakan sumber belajar apa yang di kelas? Ya, kalau untuk sementara yang selama ini memang saya hanya menggunakan sumber daya yang ada di sekolah saja, yaitu buku saja. Dan ada beberapa media kamus, itu yang saya gunakan selama ini dalam kelas. Baik Pak Pance, adakah sumber belajar yang selain dari buku teks? Ya, kalau menurut saya seperti itu, Pak Felix, bahwa memang untuk meningkatkan kualitas belajar itu saya perlu tambahkan, contohnya dengan video YouTube yang saya sebutkan tadi, lalu juga saya bisa menambahkan media-media pembelajaran seperti papan atau diagram, atau kemudian juga saya bisa menyediakan seperti alat-alat permainan untuk mendukung ini belajar dengan menggunakan sistem atau cara bermain, dan juga saya bisa mencari sumber belajar lain dengan bantuan ini pencarian di media internet, Pak Felix. Ya. Baik, jadi skala yang saat ini dari 1 sampai 10, skala yang ingin dicapai berapa Pak Pance? Ya, skala yang sebelumnya ini kan saya melihat dari kualitas pembelajaran dari itu kira-kira 5 sampai 6, Pak Felix. Nah betul sekali Pak Pance. 1 sampai 10 berapa? Kalau yang ingin dicapai dari 1 sampai 10 itu, kalau dari awal kan 5 sampai 6. Saya ingin mencapai 8 sampai 9 dengan strategi saya. Ya, strategi Pak Pance. Nah betul sekali Pak Pance. Saya yakin sekali bila Pak Pance bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Pak Pance antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencana Pak Pance untuk menyelesaikan masalah ini rencananya kalau dari saya itu Pak, yang pertama itu saya susun dulu rencana pembelajaran atau modul ajarnya dulu, koleksi ya. Jadi di dalamnya itu baru saya muat memang di dalamnya itu pembelajarannya seperti apa, tujuan pembelajaran dicapai seperti apa, maka bahan ajarnya itu saya tambahkan memang sumbernya dari YouTube, lalu kemudian saya juga siap seperti kartu permainan, atau kemudian juga
saya tambahkan dengan sumber belajar internet yang sudah saya siapkan untuk mendukung materi pelajaran yang saya mau ajarkan hari itu. Saya juga akan nanti juga di dalamnya juga di dalam rancangan pembelajaran juga itu nanti saya muat dengan lembar penilaian, lembar tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi memang ini modelnya ini diferensiasi, Pak. Jadi yang saya rencanakan itu ada diferensiasi konten, proses, nanti ada juga diferensiasi produk. Jadi setelah itu saya buatkan tugas itu sesuai dengan tingkat kesulitan belajar siswa, dia punya pemahaman seperti apa. Nah setelah itu nanti di akhir juga ada penilaian akhir yang saya buat supaya saya bisa mengukur tingkat keberhasilan saya pada proses pembelajaran sepanjang hari itu, Pak. Dukungan yang diperlukan apa saja Pak Pance biasanya? Ya, tentunya ini merupakan hal baru dan perlu sekali saya membutuhkan dukungan. Dan orang yang dalam hal ini dukungan ini yang pertama datang saya konsultasikan kepada Pak Felix. Yang kedua ini juga saya akan berkoordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum dan juga wali kelas. Terutama dalam hal saya kerjasama dan saya komunikasi supaya hal ini nanti tidak membingungkan atau kemudian perubahan ini juga menjadi sebuah progres yang dapat terlihat bersama-sama, bukan hanya oleh saya sendiri sebagai guru mata pelajaran, tapi juga terlihat oleh rekan-rekan sejawat yang lain, Pak Felix. Jadi seperti itu. Apa komitmen Pak terhadap rencana saat ini? Ya, komitmen saya Pak tentang mulai dari perencanaan sampai kemudian persiapan media pembelajaran dan dukungan-dukungan yang saya ingin gandeng dalam mewujudkan rencana saya ini adalah dalam bentuk bahwa saya punya komitmen bahwa kalau membuat RPP yang menyenangkan itu tuh bisa dan menggunakan banyak sumber belajar, itu kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak Felix. Jadi saya juga punya komitmen bahwa saya menginginkan kelas yang saya ajarkan dengan strategi baru yang saya ingin terapkan seperti ini nih, membuat suasana kelas saya itu menjadi ruang kelas yang menyenangkan dan murid-murid juga dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Begitu Pak Felix. Wah, bagus sekali Pak Pance. Saya sangat mendukung komitmen Pak Pance. Mudah-mudahan semua akan berjalan lancar. Kapan mulai rencana? Ya, baik. Dari komitmen ini saya rencanakan hari Selasa tanggal 1 Oktober ini, karena saya ada jam pelajaran bahasa Inggris di kelas saya itu. Jadi nanti saya terapkan di hari Selasa tanggal 1 Oktober lusa ini, Pak Felix. Bagus sekali Pak Pance. Saya sangat mendukung komitmen Pak Pance. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita Pak Pance. Terima kasih juga Pak Felix. Dan saya juga meminta terima kasih karena Pak Felix sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Semoga diskusi kita ini memberikan perubahan yang bermanfaat bagi kualitas pembelajaran baik di kelas saya maupun kualitas pembelajaran di sekolah kita, Pak Felix. Ya. Apa pesan Bapak ke depan, Pak Pance? Baik Pak Felix, saya hari ini terkait diskusi kita hari ini, saya merasa termotivasi sekali dan saya berterima kasih karena Pak Felix sudah bisa mengarahkan dan kemudian memberikan apresiasi terhadap saya terhadap rencana-rencana yang saya buat dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, dan saya merasa adanya dukungan dan saya berharap bahwa dukungan ini terus berkelanjutan, baik bukan hanya diskusi hari ini tapi juga di ruang-ruang diskusi kita selanjutnya, Pak Felix. Sama Pak Pance, semoga diskusi ini kedepannya lebih baik lagi untuk diterapkan pada anak-anak. Siap Pak Felix, terima kasih banyak Pak Felix. Pak Alexi,
Pak kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak? Hasilnya baik Pak Alo, coaching saya sudah menemukan solusinya Pak Alo. Oke, syukurlah kalau begitu ya Pak Alexi. Baik Pak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak sampaikan di awal. Oke baik Pak Alo. Oke. Apa yang sudah Pak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak Alexi? Saya sudah memberikan kehadiran yang penuh pada saat coaching, dan kemudian saya mendengar praktek yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Pak Alo. Oke baik Pak. Setelah saya observasi, memang Pak Alexi sudah melakukan coaching dengan baik, sudah menyusun melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita Pak. Baik, terima kasih Pak Alo sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Oke baik. Selanjutnya apa langkah-langkah Pak Felix untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak? Baik Pak Alo, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain Pak Alo. Oke baik Pak Alexi. Jadi rencana Pak Alexi akan mencari referensi tersebut ya? Ya, akan segera saya laksanakan Pak Alo secepatnya. Oke baik. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Pak Alexi ke depannya ya. Ya, baik, terima kasih Pak Oke Alo. baik, terima kasih Pak Alexi akan perjumpaan kita. Ya, terima kasih. Oke baik, selamat siang Pak Alexi. Selamat siang Pak Alo.